Udah lihat belum? Belum. Sekarang udah. Ya, sekarang lagi lihat kan. Sneak Kanji X Yamaha Jabar. Puasa kemarin nih teh. Katanya ini yang beli kata-kata pakai tajil. Mang Yus sudah lihat belum video ini? Yang mana ya? Yang ini, yang Yamaha Jabar. Udah waktu itu sekali. Rada ancient ya sebenarnya bercandaan. 1950 ya. Ini gaul tahun 1951. Bisa gini ya. Motornya keren. Ya itu udah kayak yang di poster mobile jadinya. Dan buset menurut orang mah eta. Bener. Oh iya bener HP saya. Kita teh berarti sekarang ngapain magang ya kita jadi magang ya. Ya udah daripada lama. Lama lagi kita coba panggil Mang Yus. Saya Mang Yus. Set. Selamat datang. Selamat datang Mang Yus. Kita teh udah lama ngomongin Mang Yus teh. Wah, 5 menit yang lalu lah. Karena Mang Yus ya mic nanti. Mic-nya bener-bener. Siap. Selamat datang Mang Yus Enakan gini. di podcast Yamaha Jateng. Yamaha Jabar. Yamaha Jawa Barat. Oke. Nanti dipindahin, nanti takut dipindahin ke Semarang, Iya, Pak kita Toleh pindah, jangan, kalau bener, gitu. bener. Ini mah kalau di skrip kan tadi teh kita gimmick. Nonton, udah nontonnya. Nontonnya. Disambut Mang Yus tiba-tiba masuk dalam obrolan. Nah, ini belum coba tiba-tiba masuk dalam obrolan. Nanti diedit yang ada kabulnya teh ya. kan nih. Editor tahu ada pekerjaan tambahan di sini. Pekerjaan tambahan. Biar kelihatan ini podcastnya memang sangat niat sekali. Iya betul. Bang Edan. Lagi sibuk apa Mang Yus? Isuk geus kadionya ngumpulnya pada sarapan. Udah pernah. Benar. Saya lagi kegiatan mah ya gitu-gitulah ya. Gitu-gitu teh apa kan kita nggak tahu. Mang Yus. Masih yang kerjaan utama mah ngurusin Popstar Indo. Oke. Kan masih aktif sampai sekarang? Masih. Ya seni kanji ada beberapa nanti exhibition upcoming exhibition. Terus ngurusin tour band masih. Iya lagi pulang pergi luar negeri terus nih. Lihat-lihat. Kayak kementerian Om Yus Iya. nih. Lebih Kayak aktif ini mah kayaknya. Lebih aktif. Ya, Kementerian Perdagangan. traveling dibayarin ya lumayan lah Ya ya. lumayan lah ya. udah weh. Daripada. Kalian ya memperkenalkan karya-karya musisi anak negeri ke khalayak audiens di luar. Ya itu sih masih sama ngurus keluarga lah. Nah ini ada kita masuk Sama ke satu lagi pertanyaan berikutnya apa tuh? ngurus itu mutual social space itu yang paling baru mah itu. promo. Itu dia yang di Cigadung teh Yang di ya. Cigadung ya. Promo kenal ya tahu. Enggak, saya warga Cigadung Oh, juga iya. soalnya. Iya, tempat nongkrong nanti. Cigadung Kreatif Belt Nanti bentar kan lagi. Oh, iya. rencana saya mau bawa teman-teman Fazio saya nongkrong di sana. Nah itu dia cocok. Riding. Tungguin sebentar yang punya Fazio nanti di Cigadung ada headquarter baru. Yo, Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Oke. nih. Ini karena kita masih magang jadi mohon maaf kita masih Iya. baca dulu ya. Iya. Ingatannya sedikit kurang baik Iya. gitu. Karena yang satu hormon otaknya pindah ke kumis, yang satu pindah ke leher. Iya. Jumbo, Ya. kumaha Jumbo? Jumbo. Sedikit. Nyanyi lagi. Aduh belum nonton belum emang. jadi nggak relate. Nonton itu teh Nantilah. inner child arurang teh di Iya. tes di itu. Ya, nggak kan belum nonton tapi udah nonton yang pabrik gula batu. Belum. Oh belum Karena pabrik gula diabetes. batu belum. Kemarin saya ngawon anak dulu soalnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ini. Oke. Ada cerita apa di balik karya seninya yang memadukan tulisan Mandarin dan narasi satir jenaka? Oh, Apa tuh yang
Ya. Nanti Menjadikan itu dulu semua. atuh Pak Tole itu lihat halaman berapa di mana-mana tanya dulu awal mula lahirnya seni kanji dulu Itu dong. mah jump in ya, langsung jump in. Emang Bener. langsung. Jadi maksudnya tuh di pertanyaan yang ini udah sama lahirnya apa namanya ceritanya gimana gitu kenapa Mandarin bilang kan itu durasi kan 45 menit tuh orang tuh sibuk Ya. Jadi Jadi biar ada lama we, biar ada episode 2. nanti di kalau belakang. lah Iya. lanjut part 2. Dipirit-pirit di belakang. Iya, gitu. iya. Ya, jadi si seni kanji itu lahir memang awalnya karena ketidaksengajaan. Tapi semua bermula runut tuh kalau kita tarik benang merahnya tuh saya bikin inspirasi, saya bikin kata-kata ini diilustrasikan itu karena saya suka nulis dari zaman SD, SMP, SMA, kuliah tuh suka nulis terus suka lihat sign di luar tuh di pecinan-pecinan gitu kayak gabungan huruf Latin dan huruf Ya, kanji atas teh. bawah gitu biasanya. ya. Itu teh eksotis gitu. Nah, itu terjadi karena saya kerja sebagai pegawai band. Oke. Jadi traveling ke banyak PNB tempat ya. teh. Pegawai negeri band. Pegawai negeri band. Kalau nggak kerja sama band mah mungkin nggak punya kesempatan untuk traveling ke luar negeri kan Iya, ke pecinan. betul. Jadi saya lihat kayak di Taiwan, di Hong Kong, di Penang, Malaysia gitu, di Singapura juga. Ya karena pecinan di Bandung mah nggak segitunya Nggak ya. segitunya, makanya pas saya lihat itu teh eksotis. Nah kebetulan juga saya memang suka ngegambar juga, hand lettering gitu, suka ngegambar, coret-coretan gitu, mural, graffiti. Kenapa? Karena dari kecil saya selalu ngelihat ayah saya teh memang ngegambar, hobi aja dia mah hobi. Nggak ada yang mengapresiasi juga bodo amat, ngegambar weh tiap hari gitu si papa teh. Di kertas bekas itu teh ngegambarnya teh. Jadi memang dari dulu cita-citanya pengen jadi seniman tapi nggak kesampaian lah. Oke. Karena nggak ada dana, terus juga sekolah juga papa teh ngerasa kalau jadi seniman mah harus sekolah tinggi, harus ngerti kaidah seni rupa gitu. Masih papa saya teh putus sekolah pas SMP teh cuma sampai kelas 2 SMP sekolahnya teh. Jadi ngegambar teh hobi aja di kertas bekas, pulang kan kerja di pabrik tuh. Sempat kerja di Yamaha juga, nanti kita cerita ya. Tapi terakhir mah dia kerja di pabrik garment. Nah, jadi kertas bekas salah ngeprint gitu dari kantor tuh dia selalu bawa pulang, di baliknya tuh dia ngegambar. Tapi numpuk aja nggak terarsipkan. Orang lagi cerita perhatiin melihat mah. Ya itu lihat teks. Apa? Enggak. Dari situ nah terus itu teh semua jadi elemen-elemen itu udah ada terus saya kumpulin jadi satu ide. Nah, tadi saya suka nulis juga quote, saya suka bikin tagline, saya suka celoteh-celoteh di sosmed. Ya copywriting jalanan lah ya. Copywriting jalanan. Tapi dari copywriting itu tuh memang suka ada juga beberapa brand temen yang order tolong bikinin tagline gitu. Oke. Tapi ya nggak sering lah. Tapi beberapa kali saya bikin terus ternyata dari celoteh-celoteh di Twitter itu banyak yang dicomot juga jadi materi stand up comedy kayak gitu-gitu. Iya, iya. Terus Ini juga tahun berapa berarti? saya mulai bikin Twitter 2009 dari selama itu ya. dari 2009 sampai sekarang masih tetap berceloteh karena di kepala saya tuh selalu seliweran aja gitu kata-kata tuh selalu gitu. Lagi aktivitas sebelum tidur, di kamar mandi, di jalan, nongkrong selalu ada aja. Jadi makanya kalau buka notes saya di handphone tuh penuh kata-kata banyak gitu. Seliweran nah gitu. 2009 mah kumis masih SD ya? SMP dong. SMP SMP 2009. Saya mah 2009. masih SD kelas 2. Oh enggak percaya. Yang boneng. Nggak Serius? percaya. Nggak Nah, percaya. ya itu jadi dari situ mulai juga kan mulai udah traveling sama band waktu itu sama Bottle Smoker kan dari 2008 tuh udah mulai. Nah dari situ si kata-kata ini teh banyak dicomot, orang posting lagi di status Facebook, orang posting di status BlackBerry Messenger gitu. Terus Ya kayak BBM dong. BBM. Terus jadi kayak banyak temen-temen yang apa namanya yang kayak lihat itu kata-kata lu Yus. Tapi ya udahlah nggak bisa nuntut apapun juga Iya, kan. Jadi kalau udah iya, kita iya. post mah di sosmed udah jadi public domain Iya, kan. iya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Nggak pakai kredit tuh nggak apa, tapi ada juga orang yang pakai kredit gitu. Tapi saya akhirnya berpikir kata-kata ini kalau diilustrasikan kayaknya jadi satu entitas baru gitu. Oke, berarti sampai itu mah waktu itu masih copy aja gitu, masih Iya. quotes-nya doang, Masih quotes berupa doang. tweet. Iya, gitu ya. terus saya nggak gambar doang gitu. Udah kayak gini belum gambarnya dulu? Belum. Nah, itu di situ part itu saya pas mau mengilustrasikan kata-kata itu dengan gambar, saya nggak pede.
gambar saya kalau nggak gambar objek manusia, gambar makhluk hidup teh ya nggak pede aja, jelek aja. Karena saya memang hobinya lettering. Oke, Lettering. tipografi lah ya. Typography, lettering gitu. Dengan stylenya style Brooklyn style gitu kan. Gitu. Nah, terus sampai suatu hari saya ngelihat ayah saya udah lansia tapi masih kerja di pabrik, kasihan. Umur berapa berarti waktu itu? Saat itu 64. Oke. Udah umur 64, udah punya cucu. Ya dari adik saya juga udah kakek-kakek gitu, tapi masih kerja di pabrik, kasihan, berangkat pagi-pagi, pulang malam, naik motor, kehujanan, karunya lah. Terus memang papa saya teh orang yang paling pesimis lah yang pernah saya kenal dalam hidup saya teh. Papa saya pesimis hidupnya teh. Ya itu ada ceritanya lah, masa lalunya Keras lah ya, cukup mungkin. keras dan kelam gitu. Dia teh dari kecil teh ditempaknya teh dan nah terus teh dia jarang bersosialisasi sama orang, jarang nongkrong, tapi untuk ngelepasin, ngerilis imajinasi dan ngerilis stresnya teh dia Ngegambar. komunikasinya sama kertas sama alat Curhatnya tulis, di situ. curhatnya di situ. Apapun dia random aja ngegambar. Nah, makanya di satu kesempatan saya punya ide yang pengen ngeilustrasiin quotes ini, saya pinjam tangan si papa aja, idenya gitu awalnya. Oke. Cobain. Oh, di caloannya. Ya, jadi saya kasih quotes, saya kasih papa, "Pak, Cik, gambarin objeknya ini, saya tetap kasih direction. Oh. Pak, saya punya kata-kata ini, coba gambarin ini." Terus si papa tuh buat apa? Nggak apa-apa, cobain aja, Pak. Terus akhirnya di situ juga saya kayak ngasih tau lah idenya, Pak, biar gambar papa ini nggak numpuk di kertas bekas terus akhirnya kebuang Oh, karena selama itu di kertas biasa terus kebuang aja. kebuang, nggak kearsipkan. Sayang banget itu dari saya sebelum lahir juga memang gitu terus. Itu teh nggak pernah terarsip. Kalau terarsipkan mah udah ratusan ribu lembar. Iya, variannya banyak. Karena tiap hari pasti ngegambar. Papa saya nih, ketika waktu pas saya kecil pernah ke gereja bareng. Si pendeta khotbah, babe saya mah nggak ngadain khotbah, nggak gambar. Dimanapun saya selalu bawa kertas bekas dah. Kertas bekas di jaket, di kemejanya tuh kertas-kertas bekasnya selalu bawa. Jadi dimanapun ketika kumpul keluarga kayak habis beres makan tuh si babe saya mah kieu teh nggak gambar. Oh. Dan si bapak itu Dimanapun. lumayan introvert ya berarti ya. Bukan lumayan introvert, sangat introvert. Oh, Yang bisa ngobrol sama babe itu cuma mama saya. oke. Itu sama saya juga jauh nggak jarang ngobrol karena nggak bisa basa-basi orangnya Ya, teh ya, gitu kebayang, ya kebayang. kaku pisan lah. Nah dari situ makanya kan ngegambar. Nah biar terarsipkan saya kasih tahu idenya, Pak, biar terarsipkan nanti saya pengen bikin gambar papa ini saya simpenin terus tapi biar terkonsep saya fotoin nanti saya posting di sosial media Instagram. Dia nggak ngerti kan, saya kasih tahu nih Instagram teh kayak gini. Oh ya, Ini teh berarti udah tahun berapa ini? ini 2017 akhir. Itu bentuknya teh gimana Om? Udah poster gini atau masih? Belum, masih di kertas bekas gitu. Belum saya jadiin belum saya jadiin IP, art print. belum Ya, jadi IP ya? Belum jadi IP, belum jadi art print dijual juga belum. Tapi karakternya ya begini. Kalau Babe saya ngegambar manusia, ngegambar orang dari dulu nggak berubah. Dari saya kecil juga gambarnya gitu Dan ternyata belakangan saya tahu ternyata sosok lelaki yang papa selalu gambarin teh itu teh kayak wujud dia pas masih muda begitu. Oh. Ada saya nemu foto dia pas masih muda gitu ya celana cut bray kan tahun 70-an kan. Babe saya kelahiran tahun 55. Jadi pas pemuda teh pas tahun 70-an celana cut bray, rambutnya teh kayak lupus teh ke belakang teh gitu. Berarti Gitu. ini mah POV secara visual. Secara POV visual. masa mudanya dia. Masa mudanya dia. Terus kalau ketika ngegambar sosok wanita selalu rambut panjang agak bergelombang terus ada tai lalatnya. Itu pun representasi cewek Cewek- cantik pada masanya. Pada masanya Betul. gitu. Jadi selalu itu tapi selalu begitu. Nah, Jadi belum ada tuh di gambar-gambarnya almarhum Om Pomo. Nggak akan ada cewek-cewek Ya yang tato kecil-kecil. Oh, gitu tato nggak skena. ada. tato Nggak ada. belum. yang segini nggak Belum. ada kan? Crop top. Crop down sekarang. Crop down. Ya benar. Gitu. Nah dari situ coba saya kasih quote, saya kasih art directionnya, Pak gambarnya ini objeknya digambar. Wah ini yang saya maksud, saya pengen tuh gitu. Jadi kawin lah si vibes-nya teh karena Si vintage. tulisan Mandarinnya udah Nah, dari siapa tuh? dari situ sekalian sama paralel berjalan juga pada masa yang sama ditambah huruf kanji Mandarin kayaknya lebih eksotis Pak karena si papa saat itu tuh lagi kursus. Oh. Jadi di keluarga saya mah nggak ada yang bisa, Le.
Udah lama lupa soalnya. Bukan udah lama lupa, memang tidak dilestarikan kan. Nggak dipakai juga sehari-hari. Nggak dipakai. Terus juga papa saya kan mengalami era 1965 di mana warga Tionghoa tuh yang bener-bener wah itu mah parah lah, diintimidasinya parah lah. Sampai sebagian mah yang punya duit mah kayak, kabur. bus balik ke Cina, lu bukan orang sini, sampai digituin. Terus ngalami juga 98, jadi memang traumatis lah. Betul. Papa saya mah kemana-mana pakai kacamata hitam, nggak mau kelihatan sipit. Jadi yang pertama kelihatan sipit teh suka dianggap banyak duit. Ya. Terus ya dianggap Cina gitu. Terus dianggap banyak duit, itu yang bikin kesalnya teh, padahal Makanan buat gitu. makan aja susah. Kita teh Ya. keluarga saya mah. Ya padahal mah sama aja gitu ya. Iya. Iya, Maksudnya nggak semuanya sejahtera juga iya. gitu. Nggak, tapi saya lahir di keluarga yang memang di bawah sejahtera. Jadi untuk makan teh saya dari kecil teh yang telur teh sepotong sewang gitu. Perih lah gitu, sama adik saya teh makan daging ayam teh nggak seminggu sekali nemu daging ayam teh gitu. Jadi babe saya teh kayak ngerasa anjir, gue teh kok gini-gini amat. Jadi gue teh dari kecil teh kayak udah biasa ngedengar kata ini Cina kere gitu. Gue teh biasa. Jadi udah biasa gitu. Jadi kok mah Cina tapi kere gitu, sok kebayang teh. Tionghoa perjuangan ya, lumayan. Gitu. Bener, Jadi bener. rumah di gang kecil di kampung gitu, tapi tetangga saya mah bisa nonton Satria Baja Hitam, ada RCTI di rumahnya. Saya mah nggak punya. Hitam putih saya mah di rumah teh. Dulu teh rumah teh di mana berarti? Di Pada Suka. Oh, udah di situ, Di dari gang, kecil teh. di Yang gang. sekarang ditempatin Om. Bukan, beda. Oh, beda lagi. Yang nempatin sekarang ibu saya. Jadi rumah itu teh babe saya teh nebeng ke mertua. Oke. Jadi rumah dari emak engkong saya, dari si Ya, mama. udah bergenerasi-generasi lah di situ. Nah, saya dari kecil teh ketika teman-teman saya mah nonton Satria Baja Hitam, Sensei, ya karena ada RCTI di rumah, saya mah nggak bisa. Jadi nebeng di rumah teman. Gitu. Jadi saya dari kecil selalu kabur-kaburan lah, nongkrong di Saparua dari SD kelas 6 teh. Jadi karena di rumah teh nggak punya mainan, nggak punya Ya. fasilitas gitu. Ya gitulah. Jadi balik lagi ke cerita tadi, si papa teh menulis Mandarin teh saat itu karena udah eranya Gus Dur. Udah mulai lepas juga Iya, gitu. pas di era Gus Dur teh budaya Tionghoa dirayakan kembali. Akhirnya Imlek jadi hari libur nasional. Ya. Terus kayak budaya Tionghoa juga akhirnya diangkat lagi sejarahnya, kalau budaya Tionghoa juga adalah budaya yang masuk ke Indonesia tapi tetap dirayakan lah, akhirnya Ya, diperbolehkan lah. Ya. Karena babe saya, makanya saya nggak punya nama Chinese, nggak dikasih. Memang Oke, nggak ada berarti sama nggak sekali. ada. Nama lengkap Mang Yus teh siapa berarti sekarang? Julius Iskandar Julius aja. Iskandar. Iya, biasanya kan kalau Nggak ada. Kalau teman-teman Tole kan kita. Kuocie Cicien nama ada Cinanya. sekali. Enggak dong. Lihat ini bentuknya Burkina Faso gini enggak ada. jadi memang jadi saya kecil tuh saya nggak ngerasa Chinese. Saya sampai sekarang aja nggak ngerti Imlek teh ngapain aja sih. Ayo di lingkungan rumah yang pada suka kanan kirinya juga berarti nggak banyak. Orang Sunda semua. Saya teman-teman saya orang Sunda. mantap. Oh itu teh Om waktu saya ngambil meja teh ya. Tah eta nu di gang eta. Itu. Nanti bisa ditayangin mungkin insert video pas babe Google saya Maps trial bukan nih. Bukan. Bukan. Saya ngupload ini pas lagi babe saya meninggal. Seminggu setelah meninggal kan mama saya mah ikut tinggal sama saya di rumah, tapi nggak beda jauh lah, agak komplek agak ke atas kan. Nah tapi terus mama saya kan kayak aduh mama pengen tinggal di rumah mama aja lah, ya udah. Tapi pas sampai di rumah tuh si mama beresin nih barang-barang si papa, sedih ngeliat terus gitu. Nah itu tapi sebelum saya beresin tuh saya videoin, saya taruh di YouTube di short, nanti boleh tampilin. Oke. Biar lihat meja kerja gambar babe kursi, saya teh. Jadi Meja kita kursi. masukin potongan-potongan, Ya, edit, gitu. ada motionnya. Ya. Wes. Es. Jadi iklan tuh Pak Tole itu. Enggak, tuh biar menarik gitu. Iya. Ya gitu dah. Gampang buat editor. Jadi dari situ malah pengen si papa teh kayak kursus bahasa Mandarin tapi dibayarin sama bosnya. Ada guru Mandarin orang Taiwan yang lagi residen di Bandung. Bosnya si babe tah, bosnya ini pas waktu itu si papa kerja di Yamaha Banjaran. Oh, Jadi itu nyempat di Yamaha. Ya, Itu emang tahun berapa berarti? Yamaha Banjaran 2005 pas saya masih kuliah itu teh. 2005 sampai 2000 berapa ya? 2010-an. Sebagai? Babe saya emang kerjanya ngurusin spare part. Oke. Sebelumnya di mobil berapa belas tahun lah dari awal. Nanti ada titik Itu itu. nah. Iya, nanti Aman, bisa di Aman. Santai ini mana? berapa belas tahun gitu dari sebelum nikah di situ sampai saya SMP, SMA.
akhirnya terus bangkrut. Oke. Si itu teh si bangkrut terus di Yamaha Banjaran dikasih motor inventaris Jupiter. Belum Z. Motor inventaris belum Z. Masih Jupiter aja. Jadi saya mah nggak punya pengalaman dibonceng sama babeh naik motor teh nggak punya pengalaman. Jadi nggak pernah punya motor si babeh saya mah. Nah itu motor dikasih pertama babeh saya naik motor teh, saya ngelihat babeh saya naik motor teh, motor Jupiter Z itu dikasih pinjam sama si Yamaha Banjaran. Motor dinas. Motor dinas. Cuman saat itu saya udah gede, udah kuliah juga, udah banyak di Jatinangor, terus saya mah udah mulai manajerin band awal-awal tuh, terus udah jadi kru, terus jadi saya juga udah punya motor inventaris sendiri lah waktu itu teh. Saya juga punya. Jadi babeh saya naik motor gitu. Motor Jupiter. Jadi saya mah nggak punya pengalaman naik kecil dibonceng sama babeh naik motor teh nggak Bonceng punya. pakai kursi kecil teh om Oh ya. nggak punya pengalaman itu. Kursi rotan, henteunya. Jadi boro-boro mikirin bermimpi punya mobil, punya motor lagi saya ngebayangin, aduh kumahanya rasanya boga motor enak kayaknya nggak usah naik angkot gitu. Kemana-mana teh bisa pergi ya gitulah masa kecil lah. Terus babeh saya dibayarin kursus bahasa Mandarin sama bosnya itu yang Yamaha Banjaran itu 6 bulan. Nah setelah itu tuh dia latihannya terus nulis kanji di kertas bekas teh. Terus makanya ide itu ya udahlah digabungin quotes dari saya, terus gambar ilustrasinya, terus terjemahan quotesnya pakai bahasa Mandarin. Lahirlah. Awal mulanya kenapa ada bahasa Mandarinnya jadinya. Karena kan sebelumnya tadi udah diceritain teksnya mah secara tipografi quotes banyaknya mah dari Mang Yus berarti. Si gambarnya dari Om. Iya dari Babe. Dari Babe. Dari Babe. Tapi si quotesnya juga saya cuma ngasih aja untuk setelah ditorehkan di kertas mah semua Babe saya ini mah. Ini mah huruf ini fontnya mah ciptaan Babe saya. Proses berkeseniannya mah Babe aja udah. Berarti Sans Pomo atau Pomo Serif gitu. Nah, gitu. Jadi saya mah memang memposisikan saya mah nggak pengen tampil dan sampai kapanpun juga Babe saya udah meninggal mau 4 tahun ya. Sampai kapanpun Instagramnya Seni Kanji mah tetap Supomo, saya nggak akan pernah ganti udah gitu. Dan sebenarnya mah kalau Babe saya masih ada mah Babe saya yang duduk di sini nggak usah saya. Saya mah pengennya legacy ya ini mah. Legacy gitu. cuman ya. Nah setelah Babe saya meninggal saya juga kayak ada ya media yang mau interview gitu. Udahlah Babe saya udah nggak ada, saya mah nggak usah, biar sok aja kalau mau ngeliput mah karya-karyanya aja, nggak usah sosoknya mah babeh saya aja tetap. Tapi ya karena ada beberapa hal yang mesti ditanya jadi akhirnya mau nggak mau ya udah saya tampil. Sebenarnya mah ya udah semua kredit mah goes to Pasupomo aja. Seni Kanji mah monikernya Pasupomo aja. Itu mah. Sebuah legacy yang sangat sebegitu berharganya menurutnya. Iya. Nah, si Seni Kanji teh kan sebenarnya mah kalau orang-orang lihat gitu ya, mungkin kalau ada yang lagi lihat nih pasti sekarang mah kalau ke kafe rumah adat Jaksel aja misalnya teh di Jakarta atau rumah adat Bandung Gaul gitu, kayak mau di apa sebutlah namanya Doma gitu kan, kayak little apa kontras gitu atau tempat-tempat coffee shop sebutlah di Bandung apa Senkiri. gitu. Senkiri gitu, ada Sugu misalnya gitu. Kan banyak tuh di Bandung numpuk. Hampir semuanya mau di kasir, mau di temboknya ada poster Seni Kanji. Apakah ini bagian dari propaganda dari pemerintah? Kayaknya kan enggak. Ya. Kayaknya mah enggak gitu. Tapi yang bikin orang semua nyangkut temis apa coba? Apa? Ini teh orang nanya, jangan nanya Nggak tahu. Ya udah kalau gitu orang jawab. Jadi sebenarnya teh orang juga sebenarnya teh dulu pas awal-awal Seni Kanji ada teh, orang teh langsung japri ke Mang Yus teh. Mang Yus, saya pengen waktu itu masih ada ya almarhum teh. Masih ada. Masih segar lah waktu itu. Masih. Udah pas meninggalnya juga segar Babe Iya saya sih, mah. bener. Serangan jantung. Terus minta Mang Yus, saya tuh mau tuh buat si Bujang Rimba gitu, buat di kantor. Iya. Dibikinin sama Mang Yus, itu mah masih ori. Terus kayaknya yang kita punya orang lain gak ada yang punya. Karena itu custom buat kita doang. Custom. Nah tapi waktu itu sebenarnya nggak even nge kalau ini teh semasif itu gitu orang teh mau gitu. Tapi ternyata pas udah ngobrol-ngobrol gitu ya kemarin, yang bikin ini jadi menarik teh selain ada percampuran ilustrasi tulisan Mandarin sama gayanya yang kayak gini, sebenarnya yang bikin orang pada mau majang itu adalah bentuk satir si quotes itu gitu. Nah ini apa nih kenapa bentuk ya mungkin tadi Mang Yusnya cerita gitu ya masa lalunya Babe gitu, bahkan mungkin masa mudanya Mang Yus juga bukan masa muda yang bergelimang harta gitu, well privilege gitu, atau kayak
mau duit 2 miliar gitu kan nggak ada gitu kayak Boro-boro. boro-boro aja gitu. Nah, kenapa nih bisa jadi satir kayak gitu teh emang Ius? Ya. Tapi satir yang diterima ya ini mah sama Ya. masyarakat umum gitu. Nah, saya bersyukur babeh saya walaupun sekolah cuma sampai kelas 2 SMP, tapi dia tuh cerdas. Jadi dia hobi baca buku. Terus ya kebayang tuh di umurnya 50 lebih waktu itu pas saya kuliah tuh dia umurnya berarti 50 hampir 60. Mau kursus bahasa Mandarin sok. Da teu kabayang atuh saya aja sekarang aya nu ngabiayaan ge biheung teuing daek gitu. Betul. Susah tuh karakternya 30 Ya mungkin karakter susah. buat Om Pomomo pada saat itu dia mengimplementasikan ini Miss kayak tidak ada waktu terlambat buat belajar. Betul. Nah itu cuman saya kayak salut, wah gila ya, mau kursus belajar terus dia akhirnya beli kamus gitu di Palasari, ngelatih pas si guru Mandarin ini balik ke Taiwan dia terusnya ngelatih buka kamus sampai yang anehnya adalah apa coba, si mamah diajakin jalan-jalan ke Saung Angklung Ujo untuk nyari ada yang sipit-sipit diajak ngobrol. Serius si mamah saksi hidup tah. Buat apa itu Tong? Ngelatih conversation. Padahal si Eta untuk ngobrol sama keluarganya sama adik-adiknya susah kaku. Cuman untuk pengen ngelatih conversation dia pede. Jadi berani. Jalan-jalan ke Saung Ujo kan deket ke Saung Ya, Ujo soalnya kan. banyak iya. wisatawan dari luar juga kan. Jadi pokoknya dia lihat ada iya jigana di Cina atau di Taiwan, di Hong Kong disamperkeun diajak ngobrol. Ngelatih conversation sampai segitu. Tulisan Mandarin yang ini teh Mandarin apa nih kan suka ada Ya, Hokkien ada yang apa. ini tradisional, bukan yang tradisional. simplified. Oke. Kalau yang Cina mainland kan udah simplified. Betul. Ini yang Taiwan. Karena Karena kan kita gurunya nggak dari bisa- Taiwan. Iya. Apa coba dibacanya? Nggak tahu, Ya itu kan. jemur dulu biar cepet cair. Artinya. tapi Om, si babeh teh tujuannya buat apa? Belajar Nah. tulisan Mandarin teh apa Om? Ya itu. Terus kan pas waktu itu kursus ngapain gue bilang tuh terus dia ya mumpung dibiayain ada yang bayarin. Terus juga dia ngerasa di keluarga teh nggak ada yang bisa terus pengen biar melestarikan aja. Gitu. Kembali ke fitrah ya. Sebagai Chinese. Sebagai Chinese karena kan selama itu tuh dia selalu menutupin Chinese-nya dia Iya, kemana-mana pakai ya karena kacamata represif hitam. lah zaman dulu mah. Iya, gitu. terus juga saya nggak tahu ngerayain Imlek teh gimana bahkan pas di hallway launching toko seni kanji, teman-teman saya yang orang Sunda Muslim leuwih apa? Apa? Tak ieu teh bajuna saya lupa non congsam non baju. Congsam. Tah, saya kayak apa ti barudak. Terus baju Chinese teh naon ngaranna terus apa namanya tata cara tradisi ngasih angpau teh gimana nggak tahu saya mah bener Tapi nggak tahu. dodol Cina mah aya Om pas gong si pacai teh. Karena dikasih sama bosnya. Tapi di rumah Bawa mah ke berarti rumah. tidak merayakan atau Nggak Imlek ngerayain, gitu. nggak ngerayain. Keluarga saya mah karena pencampuran juga banyak, babeh saya 11 bersaudara, banyak juga om-om saya yang nikah sama orang asli Jawa Barat, orang Priangan. Jadi ya udah. Ya Jadi udah- saya mah udah- biasa- udah mix and Iya, match jadi lah saya yang saya rayakan mah di keluarga mah Natal sama Lebaran aja. Saya keluarga besar ketika Natal kumpul, Lebaran kumpul. Udah, Imlek mah nggak pernah, nggak tahu. Sama sih saya juga di keluarga teh Mang Yus udah mix blood. Ini buah batu kira condong. Lumayan lah berjarak. Kumis juga kan? Saya mah mix cekajot. Cekaso Cikaso sama sama Kurdi. oh, Jawabnya gimana? Cikaso. Oke. mukanya rada-rada Arab ya. Iya. Kurdi soalnya. Kurdi. Benar-benar. Turki. Turki ya di mana. Turki. Nah, jadi tujuannya itu tadi untuk melestarikan. Tapi ada satu yang visioner, dia bilang gini, nanti tuh bahasa Mandarin bakal dipakai kedua terbesar setelah bahasa Inggris di seluruh Benar, dunia. Ngomong itu gitu. bakal jadi, Benernya Babeh bener. saya ngomong gitu, terus nanti teh perdagangan bebas, barang-barang dari Cina teh bakal menginvasi seluruh dunia. Itu tuh ngomong gitu teh dia baca di koran. Iya. Oke. Baca di koran, bukan brilian-brilian banget ide dari otaknya, enggak, cuma baca di koran dia teh nanti itu bakal jadi dia pengen melestarikan, pengen belajar weh. Oh ya sok weh. Gitu dari situ teh apa namanya ya saya salut, cuman saya jarang ngobrol saya sama Babeh kan karena kaku pisan Babeh saya teh. Jadi kayak gini lah, kalau orang normal ya misalkan kita diundang gitu, saya diundang ke rumah Tole, istri Tole bikinin makanan gitu ya, Bisa, heeh. disuguhin terus ternyata rasanya Kita GoFood sih nggak bikin sendiri. ya misalkan ternyata rasanya tidak sesuai dengan lidah saya misalkan. Rasanya gimana Wis rasanya? Wah oke. Ya
padahal mah nggak sesuai dengan lidah saya tapi ya udah we karena menghargai yang namanya ngehargai perasaan orang dan bawain bikin makanan ya oke. Babe saya bisa ngomong terlalu asin nggak enak bisa gitu jadi nggak tahu basa-basi teh kayak apa. Jadi apa yang ada di kepalanya langsung diucapkan Ya aja. straightforward pisan lah ya. Straightforward pisan babe saya mah. Makanya sama adik-adiknya pun nggak berjarak karena kalau ngomong teh gitu. Berarti kok si caption bukan caption apa quotes ini teh emang langsung dari pikirannya si Om. Enggak. Dari Om Julius itu. Oh, dari Bang Ius, Dari saya quotes kan. sama. Cuman babe saya sih sebegitunya ketika jadi orang teh kaku makanya susah untuk ngomong. Jadi makanya mama saya juga selalu ya udah hati-hati. Soalnya mama saya selalu jagain hati-hati kalau ngomong. Jadi makanya dia nggak pernah nongkrong sama teman-temannya sosialisasi. Jadi apa-apa teh untuk numpahin pikirannya ngegambar we gitu. Ngegambar aja ngegambar. Ya udah akhirnya si huruf Mandarin tadi terus melatih ya karena itu tadi kan pengen melestarikan di keluarga nggak ada yang bisa terus tadi bakal kepake. Tapi terbukti Om sekarang les Mandarin teh paling mahal. Iya nah itu akhirnya Bahasa kedua paling universal. iya memang benar kan karena memang benar kejadian tuh produk-produk dari Cina yang menginvasi seluruh dunia teh ternyata benar gitu. Ya udah dari situ makanya ketika si seni kanji ini momennya teh pas gitu ya muncul lagi pandemi gitu teh kan pas lagi pandemi saya juga kerjaan event saya tour sama band manggungan nggak ada saya petoleh sebagai musisi juga ngerasain lah 2020 nggak ada panggung terus saya buka toko si Pop Store Indo saya buka kitchen tutup PPKM PSBB tutup tapi saya sibuk tiap hari jadi hubungan saya sama Babe jadi dekat gara-gara seni kanji tiap hari orang order terus saya scan ya karena orang teh pas pandemi kan ngajedog nyari imah teh. Jadi naonnya di imah masang naon deui nya masang naon teh. Benar. Elemen paling pelengkap ini teh. Ya itu di situ sama ini Om selama bikin narasi atau quotes itu Om yang paling banyak gitu terjual teh yang mana? Tulisannya apa gitu Om? Oh ya. Ada yang langit tak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Nah itu salah satu yang itu yang paling best selling. Iya itu. Lamun nu paling favorit Timang Ius. Pokoknya secara gambar, tipografi, quotes ini teh kayaknya ini mah yang paling greget buat orang gitu. Gue bingung. Atau yang pertama dibikin Babe? Yang pertama komersil. Yang pertama komersil mah sebenarnya jadi gini, kalau yang bisa dilihat di coffee shop ya kayak ini ya. Sistem yang paling baik adalah sound system. Ini jemur dulu biar cepet cair. Ini kan pengalaman pribadi hidup saya kan ya quotes-quotesnya kayak saya ini tuh lagi nunggu kerjaan ini voice teh enggak cair-cair. Ini can cair wae geus 2 bulan ya. Gitu kayak harus dijemur nih gitu biar cepet cair. Kayak cerita siapa itu mah ya? Adalah. Terus kan itu teh ketika saya proses nge-brief ke si Babe teh kan itu tuh ada drama. Lumayan Babe maksudnya naon sih ieu teh gitu. Saya jelasin, "Pak, ini tuh maksudnya gini." Terus ini orang lagi ngejemur aja invoice. Invoice teh apa? Invoice teh ini tagihan nih ya saya ada kerjaan nih Pak, belum cair nih duitnya nih. Gitu. Ya kayak gitulah jadi setiap gambar teh ada ceritanya ya. Nah, yang pertama kali komersil sebenarnya jadi kalau ini orderan saya bayar ke Babe. Oke. Memang tujuannya saya emang commission work aja gitu. Commission work saya pribadi. Makanya karya aslinya saya simpan semua. Nah, karya aslinya saya bawa satu contohnya itu di belakang nanti bisa ditunjukin. Itu karya asli tuh. Original copy. Original. Jadi gambar originalnya juga saya ini semua simpan. Nah, tapi yang pertama kali komersil itu adalah orderan orang lain, brand yang akhirnya bikin jadi produk masih Verge clothing ya, jaket ya dari jaket. Jaket gitu. Terus juga beberapa ya coffee shop lah. Akhirnya kedai bakmi gitu. Ya itu orderan orang lain. Jadi karya aslinya saya kasih ke yang mesen ya. Sama kayak yang Bujang Rima pesan kan itu karya aslinya. Iya itu mah asli. Kayak saya simpan. Nah itu karya aslinya sekarang harganya. Coba aja tes kalau mau penasaran. Terlalu berharga itu. Tes aja. Itu karya asli. Karena banyak orang-orang yang pengen beli karya aslinya nih. Nggak akan saya jual. Itu karya aslinya yang bawa saya jalan-jalan nih traveling. Iya itu justru buat bahan pameran. Exhibition gitu. Jangan dijual lah. Tadi kan narasi paling nyentrik sebenarnya banyak ya karena secara konsep udah antik pisan gitu ini teh gitu. Mungkin apa ya pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya daripada sesuatu kayak sambil gini gitu gini aja gitu. Jadi pusing ya. Ini apa quotes tentang quotes tadi ya kan. Bisa cerita beberapa aja lah ya yang saya favorit saya. Ya kayak ini sistem yang paling baik adalah sound system karena saya dan Babe sama-sama suka dengerin
records. Oh, fisik. audiophile berarti. Audiophile. Saya Apa tuh audiophile? Apal. Saya ngoleksi kaset, Audio trik. ngoleksi. Nya. YouTube itu namanya. Salah. Saya koleksi kaset pita sampai sekarang karena ngeliat ayah saya kan dia dengerin. Jadi sehari-harinya tuh di kamar tuh dengerin kaset pita sambil ngegambar. Oke. Kalau minggu nyetrika. Minggu nyetrika. Nyetrika bebe saya mah. Wah iya. Ya Ini kan kai kolot mah le. Geus kolot teh sagala dicabak geuning. Nah, geus kolot mah jangan geus kolot soalnya. Teu mun Apa? bapak-bapak. Ya gitu. Nah saya makanya sistem yang paling baik adalah sound system. Ya itulah karena saya memang dengerin. Saya di rumah juga ngotak-atik speaker gitu, ampli, sound system. Terus ya ini tadi udah cerita ya tentang nungguin tagihan duit belum cair. Terus itu ada you deal with us, you deal with the best. Nah, Kayak itu teh tadinya Potomo mau sama saya itu teh Pak Eh, Tole. nah, itu mau saya recreate jadi bentuk foto. Sampai sekarang belum kejadian. Nanti saya mau bikin sama Idam. Saya udah ngasih Salaman. ide aja. Salaman terus pakai jas gitu dan bawa koper. Nih, saya ambil. Tapi itu teh si rambutnya belum mulet-mulet lagi Pak Tole nanti. Malah orang nih sekarang lumayan rada Iya. mulai tuh. Gitu. Jadi saya mau recreate jadi bentuk foto. Siapa tahu Bujang Rima mau Oh bisa, ngerjain projectnya. kita dia jadi mirip ke sini bisa Iya, banget. Tapi ada modelnya asli gitu orang lagi salaman. Nah ini banyak dibeli juga sama kantor-kantor. Ya, gitu. profesional lah. Profesional Ya, gitu. Ngejual jasa, lu deal sama gua, lu mah deal sama yang terbaik. Pede gitu. Pasang di pintu ya ini mah harusnya. Ada di ruang direktur, ada di pintu, ada di resepsionis gitu-gitulah banyak ya orang taruh pesennya sini ya. situ. Terus juga ada ya tadi Langit tak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi itu Itu buat orang-orang NPD itu. ya cuman ya itu tadi kayak apa namanya kalau udah posisi di atas mah geus teu kudu biar orang lain yang menilai lah gitu. Iya. Terus juga banyak kan kejadian-kejadian jangan mengeluh kopimu dingin ia pernah hangat tapi kau diamkan. benar. Itu pas saya pisah sama mantan istri terus kayak jadi dia nggak ada sekarang ya pas dulu ada gue sering cuekin gitu-gitulah. Ya, karena personal journey ini mah mereka Personal journey, perjalanan ini mah hidup curhatan personal. saya aja, ini Kan mah. laki tidak bercerita tapi dia berkarya. Nah, terus ada ini, ada yang lo, kok emangnya lo nggak lihat story gue semalam? Nah, itu kan gambarnya cewek-cewek lagi ngobrol lagi megang HP. Iya. Itu dalam satu hari gue 3 kali ngedenger anak-anak wece-wece nongkrong Kewec-kewec. ngobrolnya kata-katanya gitu. Jadi ada satu pas lagi di hallway itu, saya lagi makan gitu di sebelah meja saya. Ada berempat atau berlima gitu ya. Terus ada satu nanyain satu topik, si ini kemana ya udah lama gak kelihatan. Terus yang satu itu yang itu yang mungkin ketua gengnya. Lu gak lihat story gue semalam? Anjir terus emang harus saya lihat terus story lu ya. Jadi kayak Cuma kayak siapa di hallway teh Om? Duh. ya adalah pokoknya. Ini mah internal orang saya teu salah. hallway tak apal jadina. Kurang gitu. kurang gaul. Lu enggak lihat story gua? Kowe gaul ya. Ya gitu kata-katanya gitu. Lo emangnya lo gak lihat story gue semalam? Jadi kejadian-kejadian yang memang relate di kehidupan gue sehari-hari aja. Ini nih pertanyaan yang Gitu. jadi orang teh dari lama sebenarnya pengen nanya karena kan tadi ngomongin story ya gitu udah ngomongin sosial media lah berarti. Kan sebenarnya si seni kanji gitu hasil buah tangan dari kolaborasi lah bisa dibilang ya sebenarnya dari karyanya Om Momo gitu, Babe sama Mang Ius gitu sebagai copywriternya lah begitu misalnya buat konsep apa segala macam. Tapi dari segi bentuk karya sebenarnya kan ini karya yang bisa dibilang lumayan konvensional. Ya. Iya. Maksudnya dibikin dengan alat tulis, alat lukis yang Semua manual. semuanya manual gitu. Kalau ini kan walaupun di print tapi tetap aja originalnya mah kan Ya, bikinan tangan. ya. Pertanyaan besarnya teh kok bisa ya kenapa ini jadi relevan di generasi yang jauh lebih muda. Ya. Kalau yang lagi dibahas sekarang mah berarti Gen Z lah, Gen Z Ya, gitu ya, ya. ya. Di Biar Gen Z jadi teh tren teh jadi gimana trending gitu. Maksudnya di sosmed juga ya beberapa kali FYP kan ada yang ngebahas Ya, juga ya, gitu ya, ya. Ini pun alasan kenapa kita pengen nanya nih langsung ya. ke Mang Ius gitu. Strategi Ya. Mang Ius teh gimana atau ini teh Apakah ini organik Ya, ya. gitu. atau ada strateginya? Ya. Di era digital yang bahkan sekarang tuh udah mendekati AI nih. Nah, sama pertanyaan tambahan sedikit ini mah. Baik, kalau AI kemarin kan ini satu matching sama teknologi dan tren sosial media gitu. Ngomongin tren sosial media kan AI juga jadi tren sosial Iya, media. kemarin hari yang ini teh. gara-gara masalah Hayao Miyazaki itu betul, Studio Ghibli. Ghibli. Kalau ini mah sampai AI menyentuh karya ini direplikasi gimana respon Oke. Mang Ius? Oke, yang pertama tadi ya.
kenapa akhirnya strategi ya. Iya. Saya nggak pernah ngebayangin gitu akhirnya si Seni Kanji bakal sampai sejauh ini. Cuman memang saya punya kesedihan ketika melihat, karena saya suka ngegambar, saya bekerja di dunia seni juga. Saya sedih ketika ngelihat seniman-seniman itu ya pas lagi masa hidupnya nggak menikmati hasilnya. Betul. Gitu. Kayak Van Gogh nggak pernah kaya Ya, dari nggak pernah. karyanya. Banyak yang gitu. Dan bahkan ketika udah seniman itu meninggal, karyanya laku makin mahal di balai lelang, keluarganya juga nggak bisa Nggak nikmatin. dapet. Iya, Cuma betul. lihat beritanya aja. Oh itu karya kakek saya tuh laku sekarang 50 M. Ngedengar beritanya aja dia. Iya. Yang kaya mah kolektor. Sama karena di auction kan di Karena lelang. udah dipegang sama kolektor. Nah di situ saya mikir, wah karya babe gua buat gua berharga nih, value. Makanya gua ngorder, gua simpen nih karya-karya aslinya gitu. Nah dari situ saya percaya gitu, hidup mah pendek tapi seni mah panjang. Beneran panjang umurnya gitu. Sampai kapanpun mungkin nanti anak cucu saya, buyut saya tetap bangga nanti, wah ini our ancestor Pak Supomo teh Karena bikin legacy baru jadinya ya. aki urang ieu gitu kan. Gua akhirnya jadi bangga jadi anaknya Pak Supomo. Dulu mah nggak pernah gua bangga jadi anaknya Pak Supomo teh. Dulu mah kayak bisa dibilang malu lah. Sempet saya mengakuin sama si papa. Sampai saya nangis ke si babe ketika saya jadi seorang ayah, saya punya anak cowok, saya meluk si papa, saya minta maaf kayak gue sering ngelawan, gue sering malu ke si jadi anak papa gitu. Nggak mau bareng teh karena teman-teman saya mah babehnya minimal boga motor, pakai mobil, punya toko, punya jabatan, punya kerjaan yang bagus. Tapi babe saya mah selalu bilang kayak kamu mah jangan kayak papa mah gagal. Ngontak rumah aja nggak sanggup. Dan beneran gitu. Makanya tinggal teh di rumah. Nanti yang ditayangin itu teh rumah dari nenek kakek saya. Tinggal di gang di rumah kecil berenam. Saya mah nggak punya kamar tidur teh di belakang lemari. Nggak punya kamar, jadi ketika ke rumah orang mah ada kamar sendiri ya enak gitu. Ada barang-barang di kamar, ada barang lebih. Saya mah nggak tidur teh di belakang lemari. Nenek kakek saya itu teh yang punya rumah teh terus numpang di situ gitu. Jadi babe saya teh selalu bilang kayak anak papa mah jangan kayak papa. Jadi selalu ngasih taunya teh, gue contoh yang gagal, gue contoh yang salah. Anak papanya dua jangan kayak papa. Selalu gitu. Tapi itu yang gue bilang, wah bersyukur. Kejadian gitu. Saya sama adik saya selalu memandang kita jangan kayak papa. Tapi ya kita ngelihat figur lain yang bisa dijadikan contoh gitu. Tapi ya papa contoh yang salah, jangan kayak papa gitu. Karena apa tadi pesimis. Tapi ternyata banyak hal lain yang gue pegang. Prinsipnya sampai sekarang salah satunya adalah kejujuran. Jadi kalau babe saya mau sedikit kong kali kong, agak sedikit licik ya mungkin taraf hidupnya lebih mending lah teman. Makanya dia udah gitu karena jujur lah, takut sama Tuhan, takut sama atasannya gitu. Jadi udah segitu-gitu nawe gitu hidupnya teh. Nah makanya di masa akhir hidupnya teh saya bersyukur gitu dikasih kesempatan sama Tuhan jadi dekat sama babe, jadi tiap hari ngobrol. Terus jadi merhatiin babe saya teh ternyata teh seperti ini ya hidupnya teh, berjuang ngehidupin keluarga teh gitu. Dan akhirnya jadi bangga lah, diapresiasi sama orang. Terus cita-citanya jadi seniman kesampaian. Walaupun dia selalu malu karyanya teh. Saya tanya Irvin lah. Irvin ngorder kan buat Picker Store tuh. Terus ketika ngorder teh kan papa teh nanya, siapa ini Pak Irvin, si Irvin teh teman saya dari SMP, nongkrong teh di PI teh. Jadi saya pakai seragam hitam putih biru, dia juga putih biru sama. Kita putih abu, dia sama putih abu. Nah terus Irvin pesan, Irvin kayak bagaimana ya Dan Yus, karyanya vintage gue pengen ngorder. Ya udah, terus saya order ke si papa, nih teman saya tukang gambar juga. Wah kayak gimana gambarnya, si papa lihat. Saya tunjukin gambar Irvin. Babe saya nggak mau ngegambar, malu. Wah, nanti diketawain. Terus ini bagus banget ini mah. Terus kenapa dia nggak gambar sendiri aja? Nah ini tuh sebenarnya mah orang juga pernah ngebahas Mayus. Jadi kebetulan kan emang di kantor tuh jerona barudak seni rupa hungkul. Iya ya. yes jelas. Jadi bahasa eta teh pas kita udah order yang gambar itu teh kan sama kita tuh dibahas di kantor. Cur bodor kieu nya gambarnya teh maksudnya teh Iya raw banget. Otentik ieu gitu gambarnya. Tapi ini teh ada nggak tahu ya. Orang mah sebenarnya budak nggak sebegitunya lah di dunia seni rupa gitu. Tapi anak-anak yang seni rupa bilang teh, "Lek, karya si Om teh-nya ya Om Pomo gitu. Si Seni Kanji ini teh adalah karya jelek yang sangat bagus." Karena
kalau maneh gitu ya Dam ya belajar ngegambar gitu terus maneh teh udah jadi jago nih ngegambarnya teh pelukis realis disuruh gambar kayak gini nggak akan bisa Iya, betul. nggak akan bisa jadi kalau yang udah jadi udah bagus gitu nggak akan bisa jadi beda otentik sama bagus tuh beda gitu Ya. Ya, makanya asli laki emang aslinya kieu gitu jadi orang dititah misalnya orang bisa ngegambar teteh gambar kieu udah mau bisa seotentik eta gambarnya teh gitu Jelek yang bernilai teh. jelek yang bernilai jadi karya jelek yang sangat baik sebenarnya ini teh gitu karena orang lain nggak bisa punya Ya, nah makanya nggak ada strategi gitu. Jawabannya tuh nggak ada strategi. organik aja gitu Organik, sebenarnya mah. tapi bersyukurnya karena saya udah ada di kolam teman-teman ilustrator itu teh kan saya udah bersinggungan udah lama karena Oke. saya ngurusin band, saya sering ngontek kayak Ameng Coy, ngontek buat bikin merchandise. itu juga udah almarhum ya Ameng juga, Almarhum. bener. Ameng Coy mah waduh makanya pas Ameng Coy nangis saya menangis pas Ameng Coy meninggal saya nangisnya levelnya kurang lebih sama ketika pas ayah saya meninggal. Udah Karena CS pisan itu iya ya sering nginep di rumah saya juga sering nginep di rumahnya. Nah gitulah. Jadi bersinggungan dengan ilustrator-ilustrator ini saya udah sekian lama. Ya. Jadi ketika saya memperkenalkan seni kanji ke sosmed teh, teman-teman ilustrator teh nggak lama langsung ngerespon, anjir bagaimana baru tahu ternyata bokap lu tukang gambar gitu-gitu. Ya Irvin, ya Morgan gitu-gitulah. iya Dari situ ya terus juga ya teman-teman industri kreatif lah saya ada di kolam situ. Jadi untuk memperkenalkan teh nggak susah sih kayak nih gua ada punya sesuatu gitu. Tapi Gitu. Om kan si Babeh teh belajarnya cuman tulisan Mandarin ya. Tah kalau komposisi komposisi bahkan dia sebelum kursus Mandarin mah ngegambar objek. ini mah komposisi yang maksudnya- sangat organik ini mah Oh, dari komposisi, komposisi itu ya. dari Oh, iya, iya. tulisan ke Itu saya. Oh, yang ngeleot mah, Itu saya karena Ius. saya ngelihat yang tadi traveling ke pecinan-pecinan teh ya, gabungan. Bang Ius kan nggak saya basic tipografi ada resep Ya. baheula. Saya hobi, saya tuh pengen masuk FSAD ITB, spesifik ke tipografi ya pengen, cuman udah nggak ada biaya tuh. Ya, tipografi mana? teh di dunia FSRD teh ayeuna termasuk ilmu nu paling awis eta teh. Iya, saya tuh pengen. Nyeunaan font teh mahal pisan eta. Iya. asli. Saya tuh pengen dari dulu tuh kayak aduh pengen masuk FSAD ITB ya karena sama saya juga rata-rata ada tukang gambar mah ya ketika guru nerangin di sekolah teh pasti di buku belakang teh Ya. pasti ngegambar Ya. udah pasti semua gitu. Ya weh jadi tangan teh nggak bisa diam gitu megang bolpen teh. Ya bakat yang hayang mah aya lah Selalu pokoknya ke dunia seni nah mah. saya pas kuliah juga gitu kan kuliah sospo dosen nerangin teh saya mah ngegambar we. Tapi setelah saya terjun di dunia band-bandan keliling-keliling traveling udah jarang megang bolpen jadinya udahlah gitu. Nah layout ini akhirnya saya kayak udah apa huruf latinnya mah quotesnya mah biru weh kanji mah merah gambarnya hitam putih tadinya mah sempat gambarnya tuh berwarna Babe tuh gambarnya berwarna cuman karena kan saya sama Babe mah to the point aja ya ngomong jangan berwarna pak jelek pak kayak anak TK lagi belajar ngegambar seorang teh udah hitam putih weh hitam putih lebih tegas dan lebih jadul jadinya lebih vintage akhirnya mau nurut tadinya mah sempat gambarnya teh berwarna apa asa kurang cek orang teh pak udah hitam putih aja kok dia udah biar diwarna jangan udah saya hitam putih weh guys jadi cuma ada warnanya 3 biru merah hitam udah Iya, jadi aksen Ya, gitu. universalnya ini udah gitu. udah weh gitu ya udah gitu. Berarti di aplikasi ini teh banyaknya kemana Om? Sebenarnya teh sih kan ada poster, ada kan Ya. lihat-lihat teh idam teh ada ke t-shirt, ada Ya, jadi macam-macam. kalender. Ya, awal mula saya bikin official merchandise itu kalender. Awal pertama pisan 2020 ke 2021. Jadi ya 2020 ke 2021 pertama kali kalender 2021 lah. Heeh. Kalender karena lucu juga ya kayak gambar ini ada di lembaran kalender terus saya idenya adalah pengen masukin 8 April sebagai ulang tahun Babe tapi ada di kalender gitu. Jadi kayak dirayakan oleh saya dan keluarga Orang dan- yang punya dan- kalender juga. orang yang punya kalender yang pecinta karya seni kanji gitu ada 8 April ulang tahunnya Pak Supomo gitu. Iya saya bikin kalender ternyata bikin awalnya teh 50 kopi langsung sejam tuh beres habis wah bikin lagi repeat lagi sampai pertama kali saya bikin kalender teh sampai 500 kopi lebih lah. Itu teh satu bundling kalender teh 6 lembar jadi per 2 bulan kan. Betul. Itu nah dari situ terus banyak juga yang wah jadi kaos lah Yus jadi kaos banyak yang request jadi kaos ya udahlah dan memang
saya ngurusin vendor mah dari dulu juga saya ngurusin merchandise band. Enggak, vendor yang biasa saya bikin kaos band. Iya, nyeun nah ieu orang gambar babe orang tah. Wah, oke. Kaosnya bodas we. Ya udah, makanya karena backgroundnya karya aslinya di kaos di gambar kertas putih, jadi ya udah bikin kaos putih yang sampai sekarang saya produksi terus gitu si merchandise teh bentuknya kaos, terus ada juga tote bag. Ada tote bag, terus ya akhirnya ada topi, ada juga kemeja, ada jaket, hoodie, kemeja, iya. Ada lagi kolaborasi ngajakin bikin parfum, liquid, macam-macam akhirnya jadinya. Si kolaborasi sama siapa aja Om kemarin teh? Ya lumayan lah kalau siapa-siapanya banyak pisan ini mah. Lumayan lah. Cuman Ya ya maksudnya yang benar-benar ibaratkannya mah yang support maksudnya teh kayak bareng-bareng membesarkan si Seni Kanji juga gitu. ya Raw Tape Riot salah satunya di jaket gitu. Terus ada produk ya sebutin nggak apa-apa ya. Iya. Produk kalau clothing lagi ada si Vans, tapi si Vans nggak di sepatunya tapi merchandise-nya sablon. Jadi dia di tote bag sama di t-shirt juga Vans Indonesia. Terus kalau clothing mah ya beberapa Ya banyak yang di portofolio. Indonesia ya ada Ramayana juga sempat tuh kemarin gitu. Terus si First, si Raw Tape Riot ya. Sama tadi ada yang belum kejawab, Miss. Apa teh? Orang masih penasaran nih. Yang mana? Seni kanji menghadapi dunia AI. Tadi belum Oh terjawab. iya, ini itu. belum, ini sekarang ya. Oh, iya. Baru tren aja tadi di Ya, sosial media. Ini nah. kan lagi happening pisan Ya, gitu, sekarang lagi happening pisan. Jadi pas ayah saya hidup mah belum ada tuh tren ini kan. Belum ada. Nah sekarang ketika udah ada ini, kalau misalkan nanti akhirnya teknologi AI ini katakanlah ngebajak si karya seni kanji, tapi kalau misalkan untuk tujuannya mengapresiasi, kalau saya dari pihak saya si seni kanji mah Terbuka ya udah nggak apa-apa. Kalau saya untuk mengapresiasi mah, tapi memang secara merek si seni kanji memang udah didaftarkan. Undang-undang hak cipta. Oh udah haki udah Dihaki. Jadi ya itu tadi kalau misalkan memang dibajak dan dikomersialkan ya udah pasti kena undang-undang yang berlaku gitu. Karena memang kejadian beberapa kali ada yang bikin produk yang ngebajak karya seni kanji, ada beberapa kali terus akhirnya saya tegur. Ya udah di take down. Dari tadi Yang bikin t-shirt pakai quotes tapi si gambarnya nyomot dari saya. Ada juga yang memang dia ngegambar sendiri tapi stylenya sama gitu. Itu udah beberapa kali lah. Ya udah itu mah ya itulah yang memang di industri kreatif ya memang yang terus diperangi dan yang sulit untuk diberantas, terus tumbuh kayak jamur gitu. Ya pembajakan. Sama sebelum saya bikin seni kanji juga. Oh udah ada di banyak band, yang KW-nya enggak? Ada yang bikin maksudnya teh ada. plek ketiplek gitu. Ada yang yang belum pernah lihat soalnya. yang ketiplek ada di Shopee, ada plek ketiplek ada yang persis ngambil gambarnya. Wah, terus harganya lebih murah kan karena bajakan. Pasti. Terus saya tegur. Terus akhirnya minta maaf hampuraan ya udahlah gitu. Nah, bebajakan itu dari pas saya ngurusin merchandise band wae, saya dulu ngurusin Cangcuters kan merchandise. Pembajakan banyak itu teh. Bahkan yang si pembajaknya teh lebih kaya Betul. Dari yang orinya kan. orinya. Karena kejualnya tuh ribuan gitu. Dia mah nggak perlu mikir tapi bisa ngeproduksi lebih banyak. Tinggal comot. Kualitas diturunin, produksi lebih banyak. Si fans juga akhirnya banyak juga yang menjadi alternatif. Ada juga yang memang nggak tahu. Yang memang kesilap jadinya. Iya mah murah, beli jadi payung. Bang gitu Yus, barangnya. telah iya. Waduh, ditampil tuh. Si Itu. Duh, puntennya bawa. Duh, Asal ngomong wae. Iya, Yuk ngomong wae ada podcast karena lagi. sok weh. ya udah tuh. Aduh, ngantuk banget. Orang mau minumnya ASMR dulu. Ya, wah, gitu. Nah, sebenarnya kan balik ke ini weh Bang Yus kan karena kita teh hidup di dunia di mana culture iya lagi teh kan lagi dibahas teh nya aya wae gitu sih. Apa Ustaz, apa hukumnya bila bukber tidak velocity? Sekarang nanya kok haji jadinya kok haji. Ya. Kepada Ko Yus gitu
merespon pertanyaannya lagi happening banget itu kan ya maksudnya siapa sih sekarang yang nggak pengen culture gitu ya dari secara sadar dan tidak sadar gitu. Nah ini teh teman-teman sekalian adalah salah satu benda yang harus kamu miliki ketika kamu menyatakan dirimu adalah culture. Iya lagi. Ya lagi gitu. Nanti si Pak Ustadz mah Bisa itu. ditaruh ya positioningnya ya bisa ditaruh Bisa ditaruh di mana? Di rumah, bisa di kantor, bisa jadi dekal di mobil meureun gitu, di motor. Ya. Apakah menurut Mang Ius ini teh benar adanya sebuah barang yang culture Ya, gitu? kan. Nah, Ya lagi. Ya lagi. Ya lagi. Itu mah yang podcast lain. jadi gini, salah satu ide saya juga pas bikin seni kanji adalah saya kan penikmat seni. Saya juga pengen jadi seniman, gak kesampaian juga, pengen masuk kuliah seni rupa gak kesampaian. Tapi saya seneng ngoleksi barang-barang yang memang secara visual buat di mata saya oke. Gitu, saya ngoleksi nanti, tolong belum pernah ke rumah, Idam belum ke rumah saya mah belum pernah ya. Belum. Saya ngoleksi lah majalah-majalah dari zaman dulu, saya koleksi poster-poster acara dari Komplit. ya, bilang komplit mah enggak, tapi sampai dibikin zin tuh, dinding ini milik kami itu yang edisi ketiga itu poster koleksi saya dari dulu. Jadi saya suka lah ya, tampilan visual. Nah terus saya dulu kalau untuk pengen beli art print seniman favorit saya mahal harganya. Bener. Art Betul. print wah ini 600.000 gitu untuk pengen beli art print ngeluarin duit ke 400.000 mikirnya gitu 3 kali 4 Ya kali 5 itu kali. mah sebuah spending yang harus Mahal. dipikirin Iya, gitu ya jadinya teh. Nah makanya pas saya akhirnya proyek seni kanji ini jalan, saya mau bikin art print tapi biar harganya kejangkau. Ini harganya udah murah. Iya nggak pernah sampai mahal banget juga kan. Nah makanya kenapa banyak orang punya terus ya lumayan laku lah ya produksi art printnya seni kanji ini karena memang harganya terjangkau. Yang belum di frame tuh 100.000 Betul. harganya. Iya. Gitu. Ini mah emang dibilang, jadi sebenarnya ngomong culture mah culture ya Mang Ius ya. Ya kalau dibilang kaca itu mah kan penilaian audiens aja Betul. ya. Dan nggak pernah saya menetapkan ini jadi barang yang culture edgy lu mesti punya, dan nggak pernah ya. Udah akhirnya orang suka ya syukur alhamdulillah gitu. Betul. Tapi dah emang pada akhirnya si seni kanji itu jadi karya seni yang bisa dimiliki oleh kaum proletar yang memiliki rasa cinta dan kesukaan terhadap seni. Ya terus ya dengan harga yang affordable. Iya betul. Makanya kaum perjuangan mah mampu gitu. Jadi Kayak itu kita jadi ini. tuh jadi salah satu list dari desain interior ya. Pasti. Ya. Di desain aja udah ada mock up-nya ini sekarang. Bukan orang pesan interior. Saking udah sebegitu. Udah ada makanya bener ya. Di sketch up-nya. Dari semua kolaborasinya Mang Ius nih, si seni kanji. Nah, ini yang gongnya akan saya Ini harus gong ceritakan banget nih. di akhir ini karena Harus ini yang gong paling banget. gong. Ini harus lebih gong dari sebelum-sebelumnya. Ini yang paling kan di gong. closing. Jadi Nggak, ini kita pura-pura nggak tahu aja teman-teman, ini pura-puranya nggak closing, jadi kita pura-pura kayak gitu dulu, gitu penasaran nih. Penasaran kan? Penasaran banget. Belum ditanya udah penasaran. Penasaran kan? Pertanyaannya belum keluar. Ini yang beyond banget. Ini kalau babe saya masih hidup, cerik pasti. Cerik, iya ge. Cerik dijamin. Om emang punten pisan mau Ya, dibahas ini gitu pasti sekarang cerik. ya. Nah itu. Pertanyaannya Om, jadi kia Omnya ya. Itu aja di situ. Lebih gampang. 57 menit bahas collab dengan 57 Yamaha. menit nggak usah dibaca. Oh iya. Bahas collab dengan Yamaha Jabar. Nah itu tadi. Enggak sih, mending orang relat deh, pertanyaannya kurang seru kayak gitu mah. Jadi pura-pura nggak tahu dulu penonton, Oke. ini mah nanti diedit kan. Kayak Mang Ius. Nah, Buat Mang Ius nih ya. Jadi riweuh kieu jeung ieu Ente mana ya biar ada dinamika jeung ini Irwan teh. sama. Ya siap. Gitu. Jadi mana kayak serius dulu merhatiinnya gitu kayak. Ini mah soalnya pertanyaan tadi kita udah setuju ini bakal gong gitu. ya. Di antara semua kolaborasi Ya. Mang Ius, Ya. yang mana yang paling berkesan? Ya. Nah, saya nggak nyangka ya. Akhirnya kan kalau kemarin-kemarin kan produknya ya aparel kan. Terus poster yang akhirnya ditempel di coffee shop, kedai bakmi, Betul. kedai dimsum dan lain-lain, kantor, agensi, gitu kantor-kantor. Biasa itu mah. Biasa banget. Reguler. Biasa gitu. Nah, terus datanglah sebuah penawaran dari sebuah brand otomotif yang Belum tahu ini yang teh. secara emosional relate juga ke saya dan ayah saya. Karena ada Yamaha. pengalaman. Beh.
papa saya pernah kerja Tapi emang di beneran ini paling berkesan kan? paling berkesan. Karena kan sebelumnya diem ya kolaborasinya Nah, barang kalau ini barang ini Iya. bisa dilihat orang tuh jalan. betul. Di jalan Bener, gitu. bener. Terus diaplikasiin di motor. Itu yang kayak wah. Dari dulu kan pengen si gambar ini teh ada di produk otomotif karena memang belum pernah terjadi sebelumnya kan. Jadi dekal mobil juga belum pernah ya? Belum pernah. Nah, makanya ketika ada tawaran itu, wah, ayo yuk. Saya excited. Dari yang pihak mengundangnya, dari Yamaha-nya juga beneran pengen serius gitu. Wah, yaudah ayo kita ngobrol. Akhirnya terjadilah kolaborasinya. Saya ngerjainnya juga bener-bener kayak, duh, papa harusnya lihat ini ada, gitu, gitu kayak sampai sejauh ini Pak gitu. Coretan-coretan gambaran si papa teh gitu. Makanya nah datang dengan tawaran itu terus akhirnya pas lagi dengan ngangkat tema kan ini produknya si Yamaha Fazio kan. Betul. Yang Yang mana culture banget. audiensnya Gen Z terus culture banget. Nah terus saat itu kan saya punya sebuah ilustrasi. Saya sama Babeh waktu itu ngorder sebuah ilustrasi. Copywritingnya ingin terlihat edgy di mata society. Anjir. Nah ini nih. Nah. Oh ini. Coba Ya, nah. kurang ke bawah dikit. Nah. Nah, ledak kayang dikit Mang Yus. Nah, si copywriting ini waktu itu saya ngelihat kayak kan setiap generasi kan punya ciri khasnya kan ya. Betul. Punya penanda zaman lah. Punya penanda zaman. Saya juga karena ngurusin band yang memang terus ya saya suka gitu dengan apa yang terus relevan ke tiap generasi. Saya juga punya anak yang lagi beranjak mau remaja. Jadi saya ngelihat saya suka berkomunikasi dengan antar generasi gitu ya, punya ciri khasnya baik ke atas maupun ke bawah. Nah, pas ke bawah ini yang persis di bawah saya dari milenial ke Gen Z, wah menarik gitu. Terus dengan gaya komunikasinya, dengan gaya mereka berbusana, mereka mengaktualisasikan diri, gue tuh suka. Gitu. Udah ada orang yang tatonya Seni Kanji belum? Belum, itu belum. Tapi emang Ius tatona KTP. Bener. Ya biar gampang, nggak usah ngambil dompet, sama memudahkan transaksi scan langsung di sini. Wah bener. Tapi itu works ya kalau Udah transaksi. nggak sekarang lah. Ya. Soalnya ngegendutin. Oke, kembali lagi. Oh, jadi lebar. Nah, dari situ saya tuh ngelihat cara anak-anak Gen Z ini mengaktualisasikan diri berbusana teh, wah keren kece. Gua appreciate lah, suka gitu. Terus tapi ada beberapa memang yang oke, secara looks enakan nih. Tapi ada beberapa yang terkesan ada Maman Jawa Dago ya. Maman Sumedang. Maman Sumedang. Maman Sumedang naon? Memantes maneh, sugan memantes, enggak. Tapi enggak apa-apa, itu mah bebas ya. Ketika orang pakai mah bebas. Apa teh? Terus jadi kayak kan quotes saya mah kan memang ya satir heureuy-heureuy aja kayak jadi kayak ingin terlihat edgy di mata society. Jadi dia memang selalu pengen gue mah beda dari yang lain. Gue mah beda enggak kayak lu kalian gitu ya. Lu kalian semua biasa, standar. Gue mah beda gitu. Nah, kayak bikin kata-kata itu ingin terlihat edgy di mata society terus gue minta ke si Babeh, "Pak, gambar objeknya anak-anak muda dengan gaya pakaiannya begini gitu." Bahkan yang tertempel di Fazio ini pun masih sebetulnya karya originalnya karya almarhum. originalnya Pak Supomo karena itu jadi apa namanya wall of fame-nya yang memang saya pengen tempelin di motor ini harus gambar asli Pak Supomo gitu. Ya udah akhirnya pas ide ini saya ngobrol dengan Pak Adit dari Yamaha Jabar. Pak Adit menyambut baik, setuju. Ya udah ayo gas. Gitu makanya semangat pisan lah saya ngerjainnya kemarin. Akhirnya ya jadilah yang bisa dilihat di motor Fazio itu. Nah, adalah pokoknya di sosmednya Yamaha Jabar itu nanti bisa dilihat sih bentuk dan karyanya seperti apa. Nah gitu rencana juga itu motornya akan diproduksi berapa unit Pak untuk diedarkan? 4.723 katanya. Nah gitu jadi ya minimal tiap RW punya motor Seni Kanji. Jadi motor dinas. Motor dinas. Nah jadi apa namanya si kolaborasi yang paling gong, paling mengejutkan sampai sejauh ini ya itu akhirnya di motor. Karena paling berharga juga Ya, bentuknya paling berharga, gitu. iya. Frame paling mahal nih sejauh ini. Bener kan? Bener. Luar biasa, Mis. Sama Bener. ceritanya kan tadi Cerita, kita dengar iya. dari Yamaha Banjaran jadi ke Yamaha Jabar. Betul, naik eta. satu langkah lagi lah Yamaha Indonesia. itu mah kamu, udah, internasional.
siapa tahu Iya, kan udah mendunia ini Siapa teh tahu, karya ini iya, teh. Iya betul. Ya, benar, Betul. benar. Emang udah mendunia. Pak Adit teh lagi wah bisa keresuk sekarang Oh, Pak Adit teh. Pak Adit tenang Yamaha teh Jasa. lagi. Bes, Yamaha Jabar bahkan lebih edan dari Pemprov Jabar kan. Luar biasa. Lu jadi Memobilisasi warga Jabar gitu. betul. Benar. Yamaha Jabar. Kita ini salah satu upaya lah buat Siap. menciptakan Semakin di depan pokoknya mah ya. semakin di depan Yamaha Jabar, semakin dipayun. Iya, Kan Jabar tuh. itu Apa? Bridging ke closing. Aduh lain arsitek tuh bisa ajain jembatan. Gini deh, kita karena mungkin durasi juga, mungkin kita ada urusan Mang Ius harus diurus lagi. Dengar-dengar kan mau ada tour lagi ya. Oh iya. Semoga iya, lancar, iya. sukses. Amin. Dengan tur-turnya dan semoga ini teh sebenarnya secara tidak sadar Mang Ius teh sudah membangun BUMC, Badan Usaha Milik Chinese. UMKM ya Pak. UMKM. Usaha mana kumaha mana? Nah, benar. Pokoknya ini UMKM. sudah menjadi ikhtiar yang sangat berbudaya gitu ya. Semoga benar-benar jadi legacy gitu ya. legacy. Jadi warisan karya luar biasa buat generasi-generasi berikutnya. Amin. Berarti kan kemarin Babeh teh ulang tahun ya. Ya, 8 8 April. April, ya. Nah, Fatihah buat Ya cuma almarhum. dah kudu dirayakeun Nya. geus eueuh mah jadi ya cuma pengingat aja. Tadi nata. Koas gitu ya jadi teh. Ya kalau masih hidup tepat 8 April kemarin usianya 70. Beh, Kan kelahiran 55 dia. betul, tapi karyanya akan hidup selamanya. Hidup selamanya itu ya yang amin lah. Betul, nanti Hidupnya mungkin dilanjutin pendek, sama anaknya seniman Mang panjang. Ius gitu kan. Nah memang sama temennya. itu yang lucu itu. Anak babe saya 2, saya sama adik saya. Nah adik saya tinggalnya di KL. Terus anaknya adik saya nulis Mandarinnya jago. Karena memang di sana emang udah dipakai. dipakai. Nah anak saya ngegambar objeknya jago. Wah kan biar kolaborasi weh. Berarti ada Gentu nanti ya. Ya generasi kedua. Dilanjutin supaya karyanya bisa nambah lagi. Iya bisa lanjut. Saya tetap di belakang layar aja. Saya tetap dalangnya. Di sini berarti di belakang layar. Di belakang sini. Nah, bener. Di belakang poster ya. Di belakang posternya. Ya, jadi si quotes-nya tetap mungkin dari saya. Nanti yang gambar objeknya, ilustrasinya anak saya. Nah yang gambar Mandarinnya keponakan saya. Wah cocok berarti udah begitu Bisa ya? teman-teman semua. Semoga. Semoga ini terus berlangsung ya. Amin. Jadi benar-benar identitas culture khas Indonesia, khas Bandung gitu, khas Cindo, Iya. Cindo culture, Cindo iya culture. dong. Iya benar. Benar Cindo. gitu. Bukan Cindo yang di sana ya, Cindo yang di sini. Iya Cindo yang di sini lah. Tapi kontennya, message-nya sama sekali nggak Chinese. Ini teh. Nggak ada. Iya. Coba cek kata-katanya quotes-nya yang nyerepet-nyerepet Chinese nggak ada. Nggak ada ya udah. Semua Berarti nanti kita tanya dulu ke teman-teman. Apa namanya? Jadi ya maksudnya message konten yang terkandung di karya seni Kanji mah Ya buat publik aja, buat general, publik. benar. General nggak apa ngangkat satu culture tertentu. Cuman DNA-nya lah ya, DNA-nya ada DNA-nya elemen karena ada Chinese. huruf Mandarinnya. Heeh. Itu aja. Kita telah tiba di penghujung podcast Acara, kita ya. ini. Mm-mm. Judulnya apa sih podcast ini teh? Nggak tahu. Kita magang. Iya. Apa sih? Jadi jangan gitu Pak Tole, biar nanti teh manjang gitu. Iya, magang dulu baru manjang. Iya, Itu kan gitu. berlanjut. Iya, iya gitu. Kita Gitu. namain aja OTW Podcast gimana? Iya, ada di prompter. OTW Podcast by Yamaha Jabar. Tahuannya Bener. Terus hatur nuhun pisan Mang Yus. Turun pisan. Beserta seni Yus. kanji, semoga Makasih panjang banyak. umur, sejahtera. Amin. Gitu. Sama-sama. Heeh. Yamaha Jabar semakin depan. Wah, udah Amin. jelas dong. Amin ya. Lancar Itu terus mah obses. usahanya Mang Yus Nah, pas ya. Mang Yus ngomong itu teh nanti ada super tuh bumper. Yamaha Jabar semakin di depan. Sini. Iya. Belah sini ya. Gitu. Yang lain semakin Yang ketinggalan. lain semakin ketinggalan. Oke, Oke, terima kasih banyak Mang Yus. sama-sama. Hatur nuhun. Tole Kobra. nuhun Semoga Idal, kita nuhun Adit, terus tim berjumpa Yamaha lagi. Jabar semuanya makasih. Ya teman-teman semua makasih yang udah dukung kita sampai hari ini. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima Nuhun. kasih banyak ya semuanya. Jangan lupa Sampai jumpa di OTW podcast berikutnya. Mudah-mudahannya diedit aja. Jadi kalau jadi diedit, kalau nggak jadi ada. Kan enggak, kayaknya mah ada. Kan Ada. udah tahu bintang tamu selanjutnya. Oh Jadi iya, kayaknya betul ya. dilanjutin. Oke, Mang Yus. Ada kata-kata Salah, men. Oke, Mang Yus, ada kata-kata hari ini nggak? Ya. Buat menutup sesi ini dari Mang Yus dan kata-kata khas seni kanji. Kata-kata ya. Setiap rasa sakit itu memberikan kita pelajaran. Kalau kita fokus sama rasa sakitnya, kita bakal terus menderita. Tapi kalau kita
fokus pada pelajarannya, kita akan terus bertumbuh. Ya udah itu. Pak Tole, kata-kata hari ini. Sistem yang paling baik adalah sound system. Coba kata-kata hari ini, Idam. Ke pasar beli kue. Oh, ini mah pantun. Kue. Udah ya? Udah. Oke. Udah gitu. Bersama saya Tole Cobra dan Idam Kumis. Terima kasih banyak buat Mang Yus dan Sandi Kanji. Terima kasih banyak ya Maha Jabar. Terima kasih rakyat Indonesia. Terima kasih pemerintah. Wah, enggak kejauhan. Dadah. Terima kasih Donald Trump.